Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswa Maklisa dengan NIM 210240014 dari kelas 3A Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan apa itu komunikasi massa dan contohnya. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Contoh komunikasi: 1. Komunikasi lisan, 2. Komunikasi non-verbal, 3. Komunikasi tertulis, 4. Komunikasi visual. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melalui media massa, media cetak, dan media elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi-teknologi modern. Komunikasi massa sendiri berasal dari pengembangan kata, yaitu media of mass communication. Contoh komunikasi massa, yang pertama ada iklan atau advertising, yang kedua ada jurnalisme atau jurnalis, yang ketiga ada humas atau public relation, yang keempat ada media sosial atau social media. Undang-Undang Pers yang berkaitan dengan komunikasi massa. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjaminkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik, media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Bentuk pesan dalam komunikasi massa. Pesan komunikasi massa bersifat umum karena target sasaran pasarannya tidak ditunjukkan kepada pihak tertentu, melainkan khalayak luas atau publik. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan di media massa seperti koran, televisi, majalah, dan radio. Dan lembaga dari penyampaian pesan komunikasi massa tersebut menyampaikan pesannya melalui beragam media massa seperti surat kabar, internet, radio, televisi, buku, majalah, dan lain sebagainya. Bentuk pesan dalam komunikasi massa, apa saja yang dilakukan? 1. Komunikator yang terlembaga. 2. Pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. 3. Komunikan dari komunikasi bersifat heterogen dan anonim. 4. Memiliki sifat serempak. 5. Pesan yang disampaikan bersifat satu arah. 6. Terjadi feedback atau umpan balik yang diberikan. 10 soal tentang komunikasi massa. Soal yang pertama yaitu pihak-pihak yang termaksud komunikator dari komunikasi massa pada media cetak adalah. Soal yang kedua, pihak yang dapat menggunakan media menurut teori otoriter adalah. 3. Prinsip dasar dari teori agenda setting adalah. 4. Salah satu pihak yang menjadi khalayak dari proses komunikasi massa adalah. 5. Definisi tentang komunikasi massa yang dikemukakan oleh gubernur menekankan pada apa saja. 6. Jelaskan apa itu internet, apa saja dampak positif dan negatif dari internet yang Anda temui. 7. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Sebutkan dampak positif dan negatif dari kehadiran media sosial bagi kehidupan sekarang. 8. Contoh umpan balik komunikasi massa yaitu. 9. Apa saja efek komunikasi massa? 10. Apa saja hambatan dalam komunikasi massa? Itulah 5 soal final dari mata kuliah komunikasi massa yang telah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.